Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kejadian Misteri yang Pernah Viral di Tahun 60-an. Cepu, tahun 1960, waktu itu ibuku masih menjadi istri seorang carik. Sebelum akhirnya mereka berpisah, masih terbilang sangat muda saat itu untuk menyandang gelar istri seorang pamong desa atau carik. Kalau sekarang kita biasa menyebutnya sekretaris desa. Saat itu memang sedang terjadi krisis pangan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang mau tidak mau banyak orang dari desa pelosok mencari kerja serabutan di desa lainnya. Jabatan sebagai carik desa sangat disegani waktu itu. Beberapa bidang tanah pemberian pemerintah selama masa tugas, juga tanah warisan keluarga yang ditanami padi, banyak menyerap pekerjaan bagi warga sekitar. Membagi hasil saat panen sangat membantu ekonomi warga saat itu. Suami ibuku waktu itu sengaja mempekerjakan warga secara serabutan hanya untuk membantu mereka yang ekonominya lemah. Kemiskinan semakin meluas karena larang pangan. Kondisi pemerintahan yang labil akibat pergolakan politik sangat berimbas besar pada rakyat kecil. Melambungnya harga beras dan meroketnya kebutuhan non-primer seperti produk kain membuat banyak orang memutar otak dengan membuat baju dari bahan goni. Meski sebetulnya tidak layak digunakan dikarenakan pemahaman orang waktu itu sangat kurang, minim data dan banyak yang tidak sekolah. Menjamurnya peminta-minta hingga masuk ke pedesaan dan tak segan-segan mengetuk rumah warga hanya untuk meminta beras. Anak-anak kecil dibiarkan telanjang badan tanpa pakaian. Miris memang karena kemiskinan yang semakin meningkat. Dan bahan goni itu adalah bahan yang paling murah dan mudah didapat. Terkadang mereka biasa memakainya sehari-hari, meskipun gatal dan banyak kutunya. Tapi mereka yang merasa nggak nyaman memakainya memilih telanjang badan. Ibuku mempekerjakan beberapa orang untuk menggarap sawahnya, memanen padi dan memprosesnya hingga menjadi beras, hanya menggunakan cara tradisional. Setiap hari para pekerja sibuk menumbuk gabah kering di gudang, hingga suatu ketika terlibatlah mereka dengan obrolan tentang Kati. "Sudah dengar belum Mbak Pur? Kemarin anaknya Mbak Semi hilang. Kata temanku diculik Kati," ujar Mbok Siem pada ibuku. "Yang bener Mbok, jangan buat-buat," jawab ibuku dengan muka seriusnya. "Halah, masa ya bohong? Lawang dicari nggak ketemu," kata temanku yang lihat. "Dibawa Kati, dimasukin ke karung," terang Mbok Siem lagi. "Lah, temannya lihat kok nggak nolongi toh Mbok?" Mbak Parti menyaut dari dapur sambil membawa seceret teh hangat. "Lah, Katinya itu bawa celurit kayak carok. Sudah mau maghrib, temannya lari pulang ke rumah, bilang ke bapaknya setelah dicari sudah tidak ada," jawab Mbok Siem. Bagi warga desa waktu itu, keberadaan Kati sudah jadi rahasia umum. Entah dari mana asalnya nggak ada yang tahu. Biasanya penampilan Kati ini malah mirip orang gila, lusuh, dan rambutnya acak-acakan. Lain hal jika Kati itu adalah orang jahat yang menyamar, menculik anak-anak kecil kisaran usia 5-10 tahun. Kabarnya dijadikan tumbal pesugihan. Ada kemungkinan juga dijual ke tempat lain. Setelah beredarnya kabar penculikan anak Mbak Semi, saat surup banyak warga yang memilih diam di rumahnya masing-masing. Gak berani keluar rumah hanya untuk ke surau yang jaraknya lumayan jauh melewati pinggiran sawah. Kati yang datang setiap pagi, banyak yang diusir warga saat meminta makanan. Kadang kasihan juga lihatnya. Tapi diam-diam ibuku selalu memberi beberapa bungkus makanan pada mereka tanpa sepengetahuan suaminya. Dalam pandangan ibuku, mereka hanya orang susah. Ya, benar-benar susah. Kalau Kati yang menyamar itu sudah pasti beda. Sorot matanya seolah menelisik ke segala penjuru, mencari korban baru. Dan menurut cerita warga, mereka tidak datang saat pagi. Seringnya menjelang surup, saat anak-anak kecil berangkat ke surau hendak belajar ngaji. Di era pemerintahan Presiden Soekarno, terjadi isu terkait kudeta pemerintahan, saling melanggar hak dan tindakan pro mengatasnamakan rakyat kecil, sudah menjadi berita populer yang makin meluas.
Lagi-lagi rakyat kecil yang menjadi korbannya. Mereka adalah kelompok rentan yang mudah dihasut dan dipengaruhi dengan iming-iming. Para perangkat desa waktu itu dipercaya sebagai pelaksana untuk melakukan aksi merangkul massa guna mendapatkan suara terbanyak. Bukan pemilu, tapi semacam mengkudeta pemerintah. Ibuku termasuk orang yang lugu dan polos, nggak pernah tahu urusan politik. Politik itu kejam atau tidak, nggak ada yang tahu juga waktu itu. Suami ibuku yang selalu mengikuti berita tentang politik malah mengkaitkan Kati itu dengan unsur politik. Kok bisa ya? Ada apa dengan Kati? Banyak yang berspekulasi bahwa Kati adalah bentukan oknum tertentu, entah hanya untuk pengalihan isu atau bagaimana, nggak ada yang tahu persisnya. Ada juga yang mengkaitkan Kati dengan pesugihan. Selepas hilangnya sang anak, Mbak Semi sering melamun. Kadang ibuku bertandang ke rumahnya sambil membawa mengantar makanan. Mbak Semi, yang sabar, banyak doa kepada Gusti Allah. Semoga Tole nggak apa-apa, ucap ibuku seraya merangkul dan mengelus rambut Mbak Semi. Namanya kehilangan anak satu-satunya, udah pasti kalut juga pikirannya. Apa masih hidup atau sudah meninggal nggak tahu pasti. Pagi-pagi di teras rumah, ibuku duduk sambil menyusui anaknya yang pertama. Kakakku tapi beda bapak. Dari kejauhan terlihat bapak-bapak menggandeng anak kecil. Tampilannya lusuh, rambutnya gimbal, dan bajunya compang-camping. Bapak itu berjalan jongkok sejauh 10 meter menuju teras di mana ibuku sedang duduk. Ibu setengah berdiri perjelas pandangannya melihat siapa bapak itu. Beliau lalu bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam rumah, menidurkan bayinya di dalam rumah, lalu kembali ke teras. Bu, minta nasi. Bapak itu meminta nasi dengan muka memelas. Anaknya tampak kurus kering, hanya memakai celana pendek dan tanpa baju. Jangan duduk kayak gitu, Kang. Duduk sini saja, pinta ibuku pada bapak itu. Lalu beliau pergi ke dapur, membungkuskan makanan dan membuat teh hangat untuk bapak dan anaknya itu. Kati memang meminta-minta, tapi mereka tidak pernah mau mencuri, meski gabah banyak dibiarkan di luar. Ini saya buatkan minuman. Sini nak, diminum ya. Ini ada ketela, dimam ya nak, ujar ibuku dengan mata berkaca-kaca. Ibuku memang paling gak bisa lihat orang susah, apalagi anak kecil. Kang, anaknya itu mbok yo jangan dibawa. Nanti kalau hilang diculik gimana? Ibuku memulai percakapan. Diculik, Bu? Diculik siapa? Bapak itu terkejut mendengar ibuku bicara soal penculikan. Ada yang hilang, Pak. Anak sini, kemarin lusa, mau jalan ke musola, terang ibuku. Sekarang mau ada kebiarnya dunia, Bu. Tandanya ya seperti itu, jawab bapak itu singkat. Ibu nggak ngerti maksud perkataan bapak tadi, beliau memilih diam. Setelah menghabiskan tehnya, bapak itu pamit undur diri, mengucapkan banyak terima kasih pada ibu. Terima kasih banyak, Bu. Pesan saya hati-hati ya, Bu. Ini negaranya mau rame. Air mau mengalir, tapi merah warnanya. Iya, Pak, sama-sama, jawab ibuku lalu masuk ke dalam rumah. Dan ibuku masih bertanya-tanya maksud ucapan bapak itu apa. Apa hubungannya anak hilang dengan Kati? Siapa Kati itu? Tujuan mereka apa? Rame negaranya, akan terjadi apa? Air mengalir warnanya merah, darah kah? Bapak dan anak itu pergi berlalu begitu saja. Selang berapa detik, ibuku keluar hendak memastikan apa mereka sudah pergi. Namun betapa terkejutnya ibuku. Bapak dan anak itu hilang gitu aja. Harusnya masih kelihatan karena mereka berjalan cukup pelan. Lawatan orang tak dikenal tiba-tiba lenyap. Zaman dulu memang udah bukan hal aneh. Sama kalau mau terjadi pagebluk atau munculnya lintang kemukus yang menandai akan terjadinya sebuah peristiwa. Loh, di mana tadi? Kok cepat perginya? Batin ibuku. Sambil nengok kanan kiri mencari keberadaan bapak dan anaknya, barangkali masih ada di sekitar. Terbilang masih pagi, sekitar pukul 5:30. Orang yang bekerja di rumah ibuku juga belum berdatangan.
kecuali Mbok Bingah yang memang tinggal di rumah ibu, bantu-bantu di dapur. "Bu, saya bikin gula merah sebentar ya. Air panasnya sudah mendidih," ucap Mbok Bingah sembari melangkah ke halaman belakang, hendak mengambil belarak untuk membuat api. Ibuku yang masih termenung, masih merasa aneh dengan kejadian tadi, seperti tersentak dari lamunannya. "Oh, iya Mbok," jawab ibuku singkat, telat menjawab Mbok Bingah. Sedangkan Mbok Bingah sudah nggak ada di tempatnya. Pukul 7, para pekerja sudah memulai aktivitasnya, mulai berdatangan ke rumah dan sebagian terjun ke sawah. Ibuku baru saja selesai memandikan bayinya, anak pertama yang masih disayang-sayang. "Mbok, tadi itu ada bapak sama anaknya, datang-datang minta nasi." Setengah berbisik ibuku bicara pada Mbok Siem. "Kadi Mbak Pur?" tanya Mbok Siem. "Lah, iya Mbok, tapi bawa anak kecil, usia 8 tahunan. Anaknya kurus sekali, kasihan Mbok," jawab ibuku. Saya bungkusin nasi, disuguhi ubi dan teh panas. Setelahnya pamit terus menghilang. Terus ibu lagi. Mbok Siem hanya manggut-manggut dengerin cerita ibu, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Gak ngomong apa-apa Mbak, bapaknya itu?" tanya Mbok Siem. "Cuma pesan suruh hati-hati, akan terjadi ramainya dunia. Air mengalir warnanya merah," jawab ibuku dengan suara setengah berbisik, khawatir orang-orang pada dengerin. Mbok Siem terkejut mendengarnya. Seingat Mbok Siem, dulu tahun 1940-an, pernah terjadi hal serupa seperti pagebluk. Wabah pes yang merenggut hampir 12.000 nyawa manusia di Jawa Tengah. Waktu itu Mbok Siem masih kecil, masih ingat juga munculnya lawatan orang gak dikenal, tiba-tiba lenyap. Kejadian ganjil lainnya sering juga meneror penduduk zaman itu. Alat transportasi masih menggunakan dokar alias andong. Banyak menarik dokar ditumpangi perempuan-perempuan cantik minta turun di area persawahan, namun tiba-tiba berubah jadi tikus. Saking banyaknya nyawa yang hilang karena wabah itu, semakin banyak pula yang gentayangan mencari tempat. Wabah pes berasal dari tikus, karena tikus pulalah banyak sawah gagal panen waktu itu. Banyak orang memakan gadung. Resiko salah masak juga bisa keracunan. Mbok Siem terkesiap dari lamunannya. "Mbak Pur, itu hanya untuk peringatan, bukan apa-apa," ujar Mbok Siem pada ibuku. Sementara itu di sawah ramai orang menanam padi. Mongso rendeng wayai nandur pari. Simbah-simbah semangat bekerja sambil bersenandung. Kesederhanaan yang udah langka zaman sekarang. Tiba-tiba seseorang berteriak minta tolong dari arah barat sawah, dekat bendungan irigasi. "Tolong, tolong, ada mayat." Pak Dekiman berlari melewati tegalan sawah. Hampir saja Pak Dekiman terjatuh karena tanah yang licin. Orang-orang berhamburan mendekati Pak Dekiman. "Ada apa Pak De?" tanya Mbak Karsia. "Ada mayat di ledeng." Pak Dekiman menjawab sambil gemetaran dan basah keringat. Lalu semua berbondong-bondong mendekati area bendungan di mana mayat itu berada. "Astagfirullah, gak ada kepalanya. Anaknya siapa itu?" ucap Mbak Karsia sambil menutup hidung karena mayat itu sudah berbau. Mayat seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun. Salah satu warga melihat bagian tengkuk mayat itu, persis ada tanda lahir berwarna coklat. "Lah, ini anaknya Mbak Semi yang hilang kemarin." Warga yang mengenali mayat itu segera melapor Pak Lurah. Sedangkan yang lain membawa mayat bocah tanpa kepala itu ke rumahnya. Dan sebelumnya sudah ada yang mengabarkan pada orang tuanya. Hilangnya anak Mbak Semi terhitung sudah 3 hari. Di hari ketiga inilah anaknya ditemukan dengan kondisi tanpa kepala. Tangisan histeris keluarganya begitu menyayat. Gak ada yang menyangka bocah itu akan pergi dengan cara yang tragis. Polisi yang mendapat laporan atas penculikan yang berujung kematian juga tak bisa berbuat banyak. Terkesan ada yang ditutupi, tapi namanya orang kecil yang awam dengan kasus seperti itu, akhirnya hanya bisa pasrah saja. Selesai dikebumikan, satu persatu warga kembali ke rumah masing-masing. Terkecuali ibuku, beliau memilih menemani Mbak Semi. Mbak Semi masih saja menatapi kepergian anaknya.
Suami Mbak Semi yang hanya bekerja sebagai buruh sawah, tak mampu berbuat banyak. Banyak warga sukarela mencari kepala anaknya yang entah di mana, berharap masih ada di sekitaran lokasi ditemukan. Tiap malam selalu terdengar suara tangisan anak kecil berjalan mengelilingi kampung mencari kepalanya. Kematiannya yang tragis menyebabkan arwahnya gentayangan. Waktu itu serasa mencekam, kata ibuku. Ketiadaan listrik semakin menambah kengerian. Selamat pagi saudara, selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia, Rabu 29 September 1960. Selamat menikmati dan tetap merdeka. Sayup-sayup terdengar suara radio dari dalam rumah. Suami ibuku terlihat duduk sembari mencukur kumisnya. Beliau biasa mendengarkan berita terkait politik negara yang sedang kacau. Ibuku membawakan segelas besar teh hangat. Sebelum beliau berangkat ke kantor desa, biasa minum teh sambil dengerin radio. Bu, hati-hati kalau ada Kati. Anaknya diawasin, ucapnya pada ibuku. Ibu mengiyakannya. Padahal tanpa sepengetahuan suaminya acap kali memberi beberapa bungkus makanan. Kalau ketahuan pasti dimarahi. Gak segan-segan main tangan juga. Suami ibuku orangnya keras, temperamen juga. Apa-apa selalu dibawa emosi. Kadang ibuku sering nangis sendiri. Lagi-lagi Kati menjadi kambing hitam atas segala peristiwa yang tengah terjadi. Kadang orang-orang di sawah gak sengaja melihat aktivitas mencurigakan di tanah lapang di atas perbukitan. Gak tahu mereka sedang berlatih apa. Mereka mengenakan baju hitam dan sepatu boot hitam, menenteng senjata dan berteriak-teriak keras seperti sedang pelatihan militer. Tapi banyak warga yang gak berani mendekat. Lebih aman menghindar dan gak ingin banyak tahu. Warga memilih melakukan kegiatan seperti biasa, mencari kayu bakar, setelahnya pulang. Di suatu sore yang sepi, hujan yang turun dari siang masih menyisakan gerimis tipis saat itu. Mbok Binga hendak mengambil wudhu di sumur samping rumah. Tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil manggil-manggil. Mbok Binga, cariin kepalaku, Mbok. Suara bocah tanpa kepala yang muncul dari balik pohon waro. Oh alah nak, kasihan sekali kamu. Udah, pergi ya. Tempatmu bukan di sini. Mbok doakan semoga cepat ketemu, jawab Mbok Binga. Mbok Binga termasuk berani pada hal-hal begitu. Menurutnya mereka hanya minta didoakan biar tenang dan meninggal dengan sempurna. Tiba-tiba bocah itu menghilang di rimbunya pepohonan seolah terbawa angin. Desas-desus penculik anak menyebar sampai desa sebelah. Kabarnya di sana pun juga terjadi hal yang sama. Ada kemiripan saat terjadinya pun di sore menjelang maghrib. Dan lagi-lagi selang beberapa hari kemudian ditemukan meninggal dunia tanpa kepala. Tanda tanya besar bergelayut di pikiran warga saat itu. Kejadian yang sama dan tanpa jejak si pelaku, penuh dengan misteri dan sangat bersinggungan dengan situasi pelik yang sedang terjadi. Gak biasanya siang itu bapaknya ibuku alias Mbah Kung datang ke rumah. Gak ada yang antar, cuma jalan kaki sambil bawa sekarung singkong. Orang zaman dulu udah biasa jalan jauh sambil bawa kayu bakar atau hasil panen, cukup dipanggul saja, tapi kuat. Memang fisiknya udah ditempa sedari kecil, biasa melakukan pekerjaan berat. Ibuku yang sedang di dapur terkejut lihat Mbah Kung kok tiba-tiba datang. Oh alah bapak, kok mboten kabar-kabar rumiyin? Kok tidak kabar-kabar dulu? Ujar ibuku seraya berjalan mendekati Mbah Kung dan menyalaminya. Kamu sehat toh? Suamimu bagaimana? Tanya Mbah Kung tanpa banyak basa-basi. Kemudian beliau duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah sambil merokok. Disitulah dimulainya cerita tentang ramainya penculikan anak oleh Kati, antara untuk tumbal pesugihan atau pengalihan isu politik. Menculik untuk tumbal pesugihan bisa saja, karena tidak menutup kemungkinan orang banyak yang gelap mata, ambil jalan pintas untuk hidup enak. Hal seperti ini juga sempat merebak di tahun itu. Tetangganya ibuku ada yang seperti itu, tiba-tiba kaya mendadak, namun kekayaannya tak sampai langgeng. Dikarenakan terjadi kebakaran hebat yang meluluh lantakan rumah tetangga ibuku itu.
Hewan ternaknya pun banyak yang mati terbakar. Tak ada satupun warga yang tahu penyebab kebakarannya. Dan setelah kejadian itu, si pemilik rumah pergi dari desa itu. Dan kabarnya selang setahun beliau meninggal dunia. Miris memang, tapi itu kejadian nyata juga waktu itu. Makanya banyak warga yang berspekulasi Kati itu menculik untuk pesugihan. Ibuku membuat segelas kopi hitam untuk Mbah Kung. Alhamdulillah, sehat pak. Suami saya juga sehat, jawab ibuku. Mbah Kung tampak manggut-manggut mendengarkan ibuku bicara. Kesini nak, duduk sini dekat bapak. Bapak mau ngomong. Tadi malam bapak mimpi air bengawan warnanya merah. Muncul lintang kemukus. Banyak orang pada mati di jalan-jalan. Mbah Kung berbicara dengan wajah gelisah. Sebentar menyeka keringat di keningnya. Mbah Kung seakan ingat kejadian sewaktu beliau masih berusia 15 tahun. Waktu itu Indonesia diambang kemerdekaan. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu yang mau tidak mau membuat Jepang meninggalkan Indonesia. Waktu itu negara kita masih menghadapi krisis di segala bidang. Susah payah bangkit dari keterpurukan. Mbah Kung pernah melihat puluhan tentara Jepang melakukan seppuku atau harakiri di sebuah tanah lapang di bukit. Di sana ada goa peninggalan Jepang. Puluhan tentara itu sempat bersembunyi, meski pada akhirnya mereka menyerah pada keadaan dan mengakhiri hidup di sana. Mbah Kung lupa di mana kejadian itu. Mayat puluhan tentara Jepang itu dibiarkan begitu saja, hingga akhirnya warga dan perangkat desa memakamkan secara massal mayat-mayat itu. Sangat mengerikan sekali waktu itu. Mbah Kung tak berani melihat pemakaman itu. Kata Mbah Kung sebelum kejadian itu, malam dini hari ada cemplorot bintang dari arah selatan ke timur. Mbah Kung yang tak tahu itu apa menganggap hal biasa. Ada lintang kemukus nak. Akan terjadi apa ini? Ujar bapaknya Mbah Kung. Setelahnya memang terjadilah peristiwa itu. Mayat-mayat tentara Jepang berserakan. Ibuku yang mendengarkan cerita Mbah Kung tampak bergidik ketakutan. Gimana gak takut? Karena Mbah Kung punya firasat kuat akan terjadi sesuatu. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, suami ibuku sudah pulang kerja. Kebetulan Mbah Kung masih duduk di teras rumah. Rencananya mau menginap semalam saja. Oh bapak, datang jam berapa pak? Kok gak kabar-kabar dulu? Ucap suami ibuku pada Mbah Kung. Pertanyaan yang sama persis dengan ibuku tadi. Tadi siang nak, jam 12-an, jawab Mbah Kung singkat. Lalu mereka masuk ke dalam dan meneruskan obrolan di dalam rumah. Banyaknya spekulasi orang tentang Kati. Akhirnya pemerintah desa blokade jalan, menutup akses keluar masuk orang dari luar kampung. Khawatir akan terjadi penculikan lagi. Dalam 2 minggu sudah ada 2 kejadian. Esok paginya Mbah Kung pamit mau pulang karena adiknya ibuku yang masih kecil dititipin di rumah Bude. Takut kelamaan. Sepeninggal ibunya ibuku, Mbah Uti, adiknya ibuku sering dimomong Bude. Duk, bapak pulang dulu ya. Main-main ke sana, tengokin adikmu, pinta Mbah Kung. Iya pak. Pak, dianterin ya pulangnya, naik andong. Itu andongnya Pak Digiman udah di depan. Bujuk ibuku pada Mbah Kung. Awalnya Mbah Kung gak mau, takut merepotkan, tapi akhirnya mau juga, karena suami ibuku yang membujuknya lagi. Selama pemortalan jalan, tak ada satupun Kati yang masuk ke desa. Tiap hari warga bergantian ronda di pojok desa, tepat di ujung jalan yang diportal. Hanya malam hari saja portal itu tak dijaga. Kondisi lengah begitu memang banyak dimanfaatkan para penyusup untuk menerobos masuk. Imbas jalan yang diportal jadi pemicu bagi penyusup untuk memasuki perkampungan saat malam hari. Bukan Kati, bisa jadi Kati yang ditunggangi oknum. Setiap hari ada saja simpanan gabah warga yang hilang. 1 karung 2 karung pasti ada. Sebetulnya kaitan Kati dengan politik bisa saja terjadi. Kaum pemberontak yang mulai merintis aksinya dengan melakukan teror di kampung-kampung memang sengaja dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah. Banyaknya terjadi konfrontasi antar dua belah pihak akibat referendum yang tidak transparan, menyebabkan terjadi pergolakan antar beberapa kelompok.
Padahal Indonesia masih sangat muda setelah lepas dari penjajahan bangsa lain, terjadi propaganda politik. Hujan disertai petir menambah lengang malam itu. Ada dua bayangan hitam mengendap-endap di belakang rumah ibuku. Mbok Bingah yang masih di dapur sedang memasak sayur, mendengar suara kemprosak seperti suara langkah kaki yang menginjak jerami kering. Siapa itu? Nada suara Mbok Bingah yang sedikit meninggi terdengar oleh ibuku dan suaminya. Bicara sama siapa, Mbok? Tanya suami ibuku. Itu seperti ada orang di belakang, bunyi kerosak-kerosak. Jawab Mbok Bingah dengan wajah pucat ketakutan. Lalu suami ibuku menyalakan lampu teplok, berjalan ke belakang rumah, tapi nggak ada siapa-siapa. Kemungkinan takut ketahuan, orang itu lalu pergi menghilang di gelapnya malam. Suami ibuku nggak tidur hingga pagi, berjaga-jaga andai penyusup itu datang lagi. Kebetulan esoknya beliau libur kerja. Rasa-rasanya ingin melihat sawah di dekat bendungan, di mana jenazah anaknya Mbak Semi ditemukan. Langkah kaki membawanya menyusuri tepian sungai kecil di pinggiran sawah. Sehabis hujan semalam, banyak ikan kecil-kecil terbawa arus sungai yang mengalir deras. Tiba-tiba langkahnya terhenti, melihat potongan kertas yang sudah tersobek-sobek di jalan. Beliau mencermati tanda dan tulisan apa yang ada di kertas itu. Agak sulit terbaca karena sebagian sudah sobek. Hanya saja beliau mengenali simbol di kertas itu. Tak usah aku sebutin ya. Biar aja kita berasumsi sendiri-sendiri. Kertas yang ada gambar simbolnya, lalu beliau bawa pulang. Diamatinya apa simbol itu, sepertinya milik sebuah kelompok oposisi. Sementara itu ibuku yang sedang momong di teras rumah, tergesa-gesa masuk ke dalam, karena di luar ada sekitar 5 orang berpakaian tentara, bertamu ke rumah. Untung saja suami ibuku ada di rumah waktu itu. Nggak tahu maksud dan tujuan mereka datang ke rumah. Mereka cuma bertanya apa pekerjaan suami ibuku, dan berapa luas tanah yang ibuku miliki. Meski ujung-ujungnya mereka minta bantuan untuk membekali kegiatan mereka, gak pernah dijelaskan kegiatan apa yang sedang dilakukan. Daripada berbuntut panjang, akhirnya suami ibuku memberi bantuan sekedarnya dan membekali mereka dengan makanan dan minuman. Ibuku sembunyi di kamar karena takut. Setelah mereka pergi, baru beliau keluar dan bertanya, "Siapa, Pak? Ada perlu apa?" tanya ibuku. Tapi hanya ditanggapi suami ibuku dengan dingin. Muka datarnya seolah mengisyaratkan ibuku untuk diam saja dan gak usah banyak tanya. Sepertinya beliau tahu apa yang sedang terjadi. Kalau udah gitu ibuku langsung diam, gak berani tanya lagi. Sorenya, dari ujung jalan yang di portal, terdengar warga membunyikan tabuhan mirip kentongan. Dok 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 ting ting, dok 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 ting ting. Rame banget kedengarannya. Biasanya kalau ada suara itu telah terjadi sesuatu. Betul saja, di sana ditemukan mayat tak dikenal. Nggak tahu siapa dan dari mana asalnya. Sepertinya beliau adalah korban pembunuhan. Ada beberapa luka tusukan di perutnya. Kalau dilihat tampilannya bapak itu mirip orang kerja di sawah. Ada topi caping dan sabit di sebelahnya. Warga melaporkan kejadian itu pada polisi. Karena tak ada yang mengenali mayat itu, lalu polisi membawanya ke rumah sakit dan menguburkan di pemakaman umum. Lagi-lagi muncul tanda tanya besar setelah kasus penculikan, lalu pembunuhan. Peristiwa itu terus terjadi seiring bergulirnya waktu. Entah berapa banyak orang yang ditemukan meninggal tak terhitung jumlahnya. Setiap kejadian yang dilaporkan juga belum menemui titik terang hingga tahun 1965. Kurun waktu 5 tahun, terjadilah peristiwa tragis yang memakan banyak korban jiwa. Kalau kata ibuku waktu itu, ratusan ribu orang menjadi korbannya. Antara mereka simpatisan atau pengikut yang tak tahu apa-apa jadi korban juga. Seperti biasanya pagi itu, pekerja sibuk di sawah. Mbok Siem Mbak Parti ikut ke sawah, tak menumbuk gabah dulu. Sibuk nanam padi di sawah bersama beberapa orang lainnya. Anaknya ibuku yang udah berusia 5 tahun, tapi belum mulai sekolah. Dulu taman kanak-kanak belum ada.
Jadi cuma belajar di rumah diajarin ngaji sama ibuku. Cukup ketat juga ibu menjaganya karena di rumah sering tak ada orang. Kati yang sempat bikin heboh tiba-tiba menghilang, tak ada beritanya lagi. Setumpuk koran hanya berisi berita dalam negeri tentang kudeta. Banyak rakyat kecil yang kelaparan, mengais sisa makanan di tempat sampah, atau duduk di pinggir jalan meminta sedekah udah jadi pemandangan umum. Banyak yang berjualan keliling, ada juga yang menjual alat-alat dapur seperti cobek, pisau di pinggir jalan, atau menjual hasil panen dan sebagainya. Tapi masih lebih mending lah daripada minta-minta. Jauh setelah menghilangnya berita Kati, orang-orang sudah berani melakukan aktivitas seperti biasanya. Berdagang, berkebun, beternak, sudah jadi keseharian warga desa. Krisis pangan mulai berangsur-angsur membaik. Orang-orang yang tadinya bekerja ikut ibuku, ada yang memilih merantau ke kota mencari pekerjaan yang lebih baik. Di sini aku tak akan ceritain gerakan apa yang terjadi di tahun itu. Kati ada hubungannya apa tidak tak tahu juga. Sekarang yang mau aku ceritakan adalah Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa yang mengalir di sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Timur yang melewati beberapa daerah. Menurut cerita ibuku, setelah terjadinya peristiwa itu, banyak antek-antek terkait gerakan itu yang dibunuh dan dibuang di Sungai Bengawan Solo. Tak terkecuali anak kecil, bahkan bayi yang baru lahir. Air sungai yang mengalir sampai berwarna merah darah. Ikan-ikan yang dijual dari hasil menangkap di sungai itu sampai tak laku dijual. Pernah ada kejadian seorang pembeli ikan, saat membersihkan kotoran dan membelah perutnya, ada potongan jari manusia. Sontak membuat geger masyarakat waktu itu. Sungai Bengawan Solo sempat berbau busuk. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya dibiarkan begitu saja. Firasat Mbah Kung dan perkataan bapak yang dulu sempat minta makan pada ibuku ternyata memang benar terjadi, meski jarak kejadiannya selang beberapa tahun. Namun teror penculikan, pembunuhan, pencurian, pemerasan oleh orang-orang tak dikenal membuat trauma mendalam bagi rakyat kecil waktu itu. Pelatihan militer di tanah lapang di atas bukit bisa jadi adalah gerakan kelompok makar. Bengawan Solo, riwayatmu kini, sedari dulu jadi perhatian insani. Petikan lagu itu seolah menyiratkan peristiwa apa yang pernah mewarnainya dulu. Kalau kita napak tilas lagi, banyak korban-korban tak berdosa yang terbunuh dan mati penasaran. Di balik kelamnya peristiwa itu, menyisakan hawa kesedihan dan penderitaan yang tak pernah selesai. Purwodadi tahun 1967, ibuku resmi bercerai dengan suami pertamanya, memiliki 3 putri dari perkawinan pertamanya. Setelah bercerai, beliau memilih pulang ke daerah kelahirannya. Selama menikah, ibuku memang tak pernah merasa bahagia dengan perkawinannya karena hasil dari perjodohan. Pokoknya dulu apa-apa harus manut. Kalau nggak manut pasti dimarahi habis-habisan. Ya, memang proses melaluinya sangat berat. Ibuku berusaha menjadi istri yang baik. Banyak profesi yang ibuku kerjakan, jadi buruh tani, berdagang di kereta, jualan di pasar udah pernah dilakoninya. Mbah Kung yang semakin tua lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Beliau sudah tak mampu bekerja di sawah. Ibuku jadi tulang punggung untuk menghidupi keluarga. Jam 3 pagi ibuku sudah bangun, membawa dagangan pergi ke pasar. Ada beberapa teman ibuku yang seprofesi. Biasanya mereka berangkat dengan jalan kaki membawa obor. Ternyata hidup itu keras ya. Nggak zaman dulu aja, malah zaman sekarang lebih keras lagi. Sepanjang jalan cuma ada pohon-pohon besar, bulak sawah, suara kodok, jangkrik malam, burung hantu. Ya, pastinya mewarnai perjalanan dini hari ibuku dan teman-temannya ke pasar. Mau ngilangin rasa takut, tapi gimana lagi? Jadi dilematik karena keadaan yang menuntut untuk itu. Jer-genjer, wong mati pating kleler. Sayup di tengah hutan dekat bulak sawah, terdengar lagu yang tak asing yang pernah mengaung di 2 tahun sebelum ibuku bercerai. Jadi serem juga, seingat ibuku, setelah peristiwa tragis itu, acap kali muncul penampakan atau suara rame-rame. Tapi, kalau dicari tak ada wujudnya, malah suaranya semakin menjauh terus menghilang. Peristiwa yang sempat menggemparkan Pulau Jawa
masih menyisakan aura mistis di saat-saat tertentu. Pernah ada teman ibuku yang berjualan gorengan, namanya Mbok Atin. Jam 2 dini hari biasanya Mbok Atin udah bangun buat bikin gorengan. Di tengah-tengah saat menggoreng, kadang bunyi suara kayak kelapa jatuh menggelinding kayak bola. Waktu ditengok, yaitu gundul pringis. Tapi Mbok Atin diemin aja kalau ada penampakan gitu, nanti juga pergi sendiri. Beliau tetap melanjutkan menggoreng. Kalau cerita ibuku lain lagi, makanya beliau paling takut kalau sendiri di rumah. Waktu pertama kali pulang ke Purwodadi setelah cerai, sudah lama tak tidur di rumah Mbah Kung. Ya agak aneh juga, kamar yang ditempatin ibuku jadi dingin banget, padahal nggak hujan. Adiknya ibuku sudah tidur duluan. Tiba-tiba dari balik kamar yang hanya berdinding bambu bunyi suara tek, tek, tek. Sekilas mirip cicak, tapi semakin lama suaranya semakin mirip orang ketawa. Sontak ibuku lari dan teriak manggil Mbah Kung. Mbah Kung yang lagi sholat isya, gak peduli langsung ambil popok. Keluar rumah, nyari asal suara itu. Kesini kamu, tak sembelih kalau ganggu anakku. Mbah Kung mengacungkan golok dengan geramnya, mengancam akan menyembelih makhluk itu. Ibuku gemetaran, tak tahu makhluk apa itu. Tapi kata Mbah Kung, penampakan seperti memang sering terjadi. Yang paling ngeri kalau ada bayi baru lahir, baunya masih enak, kerap jadi incaran juga sama hal-hal begitu. Sudah Pur, gak usah takut, ujar Mbah Kung. Bangsa seperti itu jangan ditakuti, nanti tambah jadi. Kalau mau tidur baca doa. Mbah Kung tahu persis kalau anaknya sedang kalut. Selepas bercerai dan terpisah dari 3 anaknya, ibu mana yang sanggup pisah dari anak-anaknya, mana masih kecil-kecil. Beliau kadang suka melamun. Miris juga lihatnya kalau aku ada waktu itu. Pagi-pagi ibuku udah bangun. Kebetulan hari itu ibu tak ke pasar karena ada saudara yang mau nikah. Seperti biasa ibuku nyiapin sarapan pagi buat Mbah Kung dan adiknya ibuku. Selesai masak, ibuku rewang ke rumah saudaranya. Sebelumnya udah diulem-ulem untuk rewang. Memang kalau saat rewang, kumpul banyak orang, celetukan tetangga itu paling tajam. Rasanya pedes-pedes nyokot. Ibuku mah orangnya diem, tapi setelahnya mikirnya berhari-hari sampai jatuh sakit. Mungkin kalau aku udah lahir waktu itu, terus ikut rewang, aku cuci itu mulut tetangga. Awalnya gini, loh, Mbak Pur di sini toh sekarang. Suaminya yang pangkatnya Cari kemana? Kok nggak ikut? Jawab seorang tetangga, sebut aja Bu Denis. Basa-basinya busuk banget tuh orang. Ada Bude di rumahnya, sudah pisah sama saya, jawab ibu singkat. Sebenarnya Bu Denis itu ya udah tahu kalau ibuku udah pisah. Namanya orang sok lambe turah juga. Orang-orang yang rewang cuma diemin aja tuh Bu Denis ngomong gak jelas. Bu Denis, kamu itu loh, kalau bicara ngelantur, gak pakai hati sama sekali. Kalau jadi orang tuh menghargai. Ibuku cuma diem, tapi nangis. Rasa-rasanya pengen marah, teriak tapi gak bisa. Zaman dulu menyandang gelar janda muda selalu jadi bahan cemoohan. Seolah status janda itu buruk banget. Orang gak peduli masalah apa yang melatari sampai berstatus janda. Mbah Mun mengelus-elus pundak ibuku berusaha menguatkan. Mbah, kemarin di pasar rame, katanya ada bayi hilang pas maghrib. Di pasar mana Mbak Jum? Tanya ibuku sambil menyeka keringat. Pasar Purwodadi Mbak Pur. Itu loh yang rumahnya dekat Beringin, jawab Mbak Jum. Kok bener ya omongannya bapak, gumam ibuku. Sementara itu Bu Denis yang habis ditegur Mbah Mun cuma diem aja. Pengen ikutan ngomong tapi dipelototin sama Mbah Mun. Rasain kalau kebanyakan ngomong, batin ibuku. Lah, pohon beringin yang di pasar itu masih suka diputerin manten gak Jum? Tanya Mbah Mun. Dulu di tengah pasar Purwodadi ada pohon beringin. Bagi warga situ setiap ada upacara pernikahan harus muterin pohon beringin itu sebanyak 7 kali. Kata ibuku.
Bagi warga situ, setiap ada upacara pernikahan harus muterin pohon beringin itu sebanyak 7 kali, kata ibuku. Gak tahu kalau sekarang. Sekedar tradisi turun-temurun masyarakat setempat, kadang hilang dengan sendirinya seiring majunya zaman. Ya masih toh mbah. Lah pengantinnya besok muterin beringin juga, tanya Mbak Jum. Sebenarnya Mbah Mun sudah gak mau pakai tradisi itu lagi. Ini pernikahan anaknya yang bungsu. Terhitung udah 5 tahunan Mbah Mun belum ada hajatan lagi. Ia baru ini nikahin anaknya yang terakhir. Sepeninggal suaminya, Mbah Mun udah gak mau ribet gitu. Kalau pakai acara muterin ringin, bisa sampai semingguan acaranya dan menghabiskan biaya cukup besar juga. Sudah gak pakai muterin beringin, Jum. Berdoa pada Tuhan, semoga lancar semuanya, jawab Mbah Mun. Lah, bayinya yang hilang itu gimana Mbak Jum? Gak dicariin orang pinter, karena apa? Tanya ibuku. Nah itu, setelahnya orang tuanya bayi itu malah beli kebo 2, jawab Mbak Jum. Bisa juga bayinya sendiri dijadikan tumbal pesugihan orang tuanya. Kembali lagi pada zaman itu, merebaknya kasus pesugihan atau tentang kadi atau hal lain tentang yang tak kasat mata sudah jadi rahasia umum. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.